got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Dinda Perskamila dari 10 TJKT2. Jadi di sini kita sudah memasuki bab 14. Nah, pada bab 14 ini berjudul lab setup yang berada pada administrator jaringan. Nah, pada lab setup ini kita mempelajari apa sih? Nah, pada lab setup ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Ada 6 materi yang akan kita bahas satu persatu pada video ini ya teman-teman. Kita langsung saja melihat materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Nah, di sini terdapat 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengenalan topologi, yang kedua install Ubuntu desktop, yang ketiga install Ubuntu server, yang keempat cloning Debian, yang kelima setup topologi, yang keenam konfigurasi run VM. Nah, kita langsung saja lihat topologinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk memasuki materi yang pertama, di sini ada pengenalan topologi, ada gambaran topologi ya teman-teman. Di sini ada internet. Ini akan terhubung ke host OS yaitu Windows, lalu host OS ini akan terhubung ke Ghost OS yaitu Debian server. Nah, Debian yang dimaksud ini adalah Debian yang tidak memiliki GUI ya teman-teman. Nah, nanti kita akan gunakan Debian server ini, kemudian Debian server ini akan bertindak sebagai router. Lalu setelah itu, router Debian ini akan terhubung ke Ubuntu client yang menggunakan Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, dari router ini juga akan terhubung ke internal network. Ini dimana internal network ini juga terhubung pada Ubuntu server ya teman-teman. Terhubung ke Ubuntu server, Debian server, dan Ubuntu server. Nah, jadi di sini kita memiliki 3 macam WSOS. Yang pertama ada Debian server, lalu yang kedua Ubuntu desktop, lalu yang ketiga Ubuntu server ya teman-teman. Nah, secara koneksi yang pertama ini ini dari internet, lalu dari internet terhubung ke host OS yaitu Windows, lalu kemudian terhubung ke Debian, lalu terhubung ke Debian. Router Debian ini terhubung ke Ubuntu desktop ini ya teman-teman. Nah, dari router Debian ini juga terhubung ke internal network. Ini juga terhubung dalam Debian server dan Ubuntu server. Sekian materi yang pertama, kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, kita memasuki materi yang kedua yaitu install Ubuntu desktop. Nah, pada video materi install Ubuntu desktop dan install Ubuntu server ini saya akan menjelaskan jadi satu ya teman-teman. Jadi sebelumnya cara instalasi ini itu sudah pernah saya bahas pada video di channel saya sebelumnya. Ya teman-teman, judulnya itu Linux Installation itu pada bab 6. Jadi bisa teman-teman lihat pada video tersebut. Di video tersebut saya sudah menjelaskan dan mempraktikkan install Ubuntu desktop, install Ubuntu server. Dan ada Debian desktop dan server juga. Nah, teman-teman bisa cek di bab 6 Linux installation saya untuk melihat penjelasan dengan cara mempraktikannya ya teman-teman. Nah, kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, kita lanjut materi yang keempat yaitu cloning Debian. Kita langsung saja buka Ubuntu-nya. Nah, di sini kita pilih snapshot lalu clone. Lalu di sini kita menamainya Debian clone. Lalu untuk ininya mau disimpan di mana? Kalau saya di data D ya teman-teman. Lalu clone tipnya itu full clone. Lalu kita klik finish. Nah, di sini kita tunggu otomatis akan mengcloning ya teman-teman.
Nah, di sini sudah mengkloning, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk materi keempat cukup sampai di sini. Kita akan coba untuk membuat topologi yang sama seperti pada gambar topologi yang ada pada materi pertama ini ya teman-teman. Saya sudah berada pada aplikasi. Kita ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah berada pada aplikasi VirtualBox-nya dan di sini saya harus dipastikan virtual mesinnya dalam keadaan power off semua ya teman-teman. Di sini saya ada Ubuntu 1 sebagai server kedua, Ubuntu desktop client, Ubuntu server 1 sebagai server kedua, Ubuntu desktop sebagai client, dan Debian sebagai routernya, lalu Debian clone-nya. Nah, lalu Debian clone-nya sebagai server yang pertama ya teman-teman. Jadi saya akan konfigurasi Debian terlebih dahulu. Lalu kita pilih Debian lalu setting. Kita klik Debian lalu setting. Lalu kita pilih network. Nah, adapter 1. Nah, jika sudah seperti ini, di sini teman-teman bisa lihat yang aktif itu hanya adapter 1 ya teman-teman. Adapter 2, 3, 4 itu belum aktif ya teman-teman. Ini adapter 1 saya ganti menjadi host only adapter ya teman-teman. Lalu namanya masih sama. Lalu adapter 2 kita aktifkan. Kita pilih internal network. Lalu namanya ubah menjadi client network. Ya teman-teman, lalu adapter 3 saya aktifkan juga, kita ganti internal network. Nah, di sini sudah saya ganti ya menjadi server network ya teman-teman. Saya ganti menjadi server network. Lalu jika sudah terganti semuanya, kita klik OK. Nah, di sini kita geser ke internal network-nya. Nah, di sini kita geser ke internal network ya, teman-teman. Nah, untuk internal network itu di sini ada Debian server dan Ubuntu server. Kita akan coba ke Debian clone-nya terlebih dahulu. Kita buka virtual. Nah, kita klik setting yang Debian clone-nya. Lalu kita pilih network. Lalu kita pilih yang internal network. Lalu di sini nama servernya kita ganti menjadi server jika sudah seperti ini, kita klik OK. Klik OK. Lalu kita lanjut ke Ubuntu servernya. Ubuntu server. Ya teman-teman, kita ke Ubuntu server, lalu kita klik setting. Lalu network. Nah, untuk adapter 1 saya ganti menjadi internal network. Dan namanya saya ganti menjadi server network. Ya teman-teman, kita ganti, lalu jika sudah ganti kita klik OK. Nah, di sini kita lanjut ke Ubuntu desktop yang sebagai client. Kita kita klik Ubuntu desktopnya, lalu setting, lalu network. Setelah untuk ini adapter 1 saya ganti menjadi
menjadi internal network, adapter 1 menjadi internal network, dan namanya masih sama yaitu client network. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, jadi di sini struktur jaringannya ini sudah lengkap sama seperti pada topologi ya teman-teman. Jika sudah memasuki materi yang ke-6 yang berjudul konfigurasi RAM VM, untuk materi yang ke-6 ini ada, maaf salah. Nah, untuk materi yang ke-5, kita cukup sampai di sini, kita lanjut materi yang terakhir. Nah, kita sudah memasuki materi yang ke-6 yang berjudul konfigurasi RAM VM. Untuk materi yang ke-6 ini ada konfigurasi RAM VM, jadi maksudnya selanjutnya kita akan menurunkan atau menaikkan RAM sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kemampuan laptop kita untuk menyimpan suatu virtual machine. Nah, kita langsung saja ke virtual box-nya. Kita ke Debian. Di sini kita perlu melakukan supaya sistem operasi laptopnya itu berjalan dengan lancar. Nah, base memorinya itu, untuk base memorinya cukup 500 untuk 512 ya teman-teman. Nah, untuk base memorinya cukup 14 MB, lalu prosesornya 1 GB, 1 GB. Lalu kita coba konfigurasi. Yang Debian clone ya teman-teman. Kita klik setting. Lalu setelah itu sistem. Lalu setelah itu di sini juga sama ya teman-teman. 512 MB. Nah, untuk prosesornya cukup 1 ya teman-teman. Sudah untuk penyimpanannya, prosesornya itu 1 GB. Untuk penyimpanannya prosesornya 212 untuk saja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu kita melakukan ubah menjadi 512 MB. 512 MB. Lalu prosesornya 1 GB ya teman. Ini 1 GB. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik OK. Untuk Debian clone-nya dan Ubuntu Server 1, ini kita ubah menjadi 51. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik OK. Untuk Debian clone dan Ubuntu Server 1, ini kita ubah menjadi 512 MB dan prosesornya 1 GB. Tanpa kecuali yang Ubuntu desktop ya teman-teman. Di sini kita mengubah menjadi 248. Ini ya teman-teman, 248. Kenapa 248? Karena dia itu grafik, jadi supaya tidak lemot ya teman-teman. Jadi ya itu memorinya atau prosesornya itu harus lebih tinggi supaya tidak lemot. Nah, di sini kita 248 MB, lalu prosesornya cukup 1 GB saja. Lalu klik OK. Prosesornya cukup 1 GB saja ya teman-teman. Lalu klik OK. Kira-kira untuk menjalankan 4 virtual machine ini totalnya itu kurang lebih 4 GB ya teman-teman. Seperti bab 14 ini, cukup. Nah, untuk materi yang ke-6 cukup sampai di sini. Semoga pada bab 14 ini teman-teman paham dengan materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.